Hai, selamat datang di hari 79 dari 100, di mana saya menantang diri saya untuk berbicara di depan kamera selama 100 hari. Dan hari ini adalah video pertama di tahun 2026, dan latihan yang saya pakai masih sama dengan latihan sebelumnya, yaitu membaca buku, membuka mulut yang lebar, dan juga membaca dengan volume yang tinggi. Happy New Year, selamat tahun 2026. Semoga tahun ini adalah tahun kita, tahun di mana kesehatan menjadi lebih baik, become healthy, and also become wealthy. Tapi, saya tidak akan lelah untuk mengingatkan Anda. Anda pasti bisa jago dalam apapun. Skill apapun, saya yakin Anda pasti bisa jago. Tapi Anda harus ingat bahwa semua bisa karena terbiasa. Sebelum Anda bisa, sebelum Anda jago, Anda harus terbiasa untuk melakukan hal itu secara terus-menerus. Hasil dan peningkatan datang dari repetisi, datang dari konsistensi. Jadi, teruslah semangat, teruslah berlatih, teruslah berjuang, karena saya percaya Anda pasti bisa. Mari kita mulai latihannya. Dan buku yang saya baca hari ini, judulnya adalah Bicara Itu Ada Seninya. Sangat relevan dengan video ini. Video latihan bicara, membaca buku tentang berbicara. Dan sejujurnya saya belum menyelesaikan buku ini. Tapi saya belajar banyak hal mengenai komunikasi. Jadi mari kita mulai lanjutkan. Bicara itu ada seninya. Bicara itu ada seninya. Di sini langsung dituliskan bahwa, bisa lihat gak? Saya bacakan. Mengubah cara bicara, mengubah hidup. Mengubah cara bicara, mengubah hidup. Pengakuan kecil yang menggema ke pelosok negeri. Ada seorang wanita yang mampu membangun kerajaan media bernilai 1 miliar dolar hanya dengan mulutnya. Ia adalah Oprah Winfrey. Acara yang dibawakannya, Oprah Winfrey Show, tidak hanya mencapai 22 juta penonton di Amerika Serikat, tetapi juga ditayangkan ke 14 negara di dunia. Selama kurang lebih 20 tahun, acara ini terus merajai peringkat talk show televisi siang hari. Saat pertama kali ia membawakan acara ini, peringkatnya sangat rendah dan hanya menjadi program bincang-bincang kelas 3 di wilayah Chicago. Namun, dalam waktu 1 bulan, ia berhasil melambungkan peringkat acara ini dan mengubahnya menjadi Oprah Winfrey Show yang tayang secara nasional. Oprah Winfrey berasal dari kawasan Harlem yang kumuh, tidak memiliki prestasi akademis, dan sebagai wanita pun ia tidak tergolong menarik atau tidak terlalu good looking. Bahkan, ia pernah mengalami kekerasan seksual dan merasakan getirnya menjadi ibu di luar nikah pada usia 14 tahun. Bagaimana seorang wanita seperti beliau bisa menjadi pembawa acara bincang-bincang ternama yang memikat seluruh penduduk dunia? Semua itu berkat kemampuan bicaranya yang mumpuni. Banyak orang menyebut kelebihannya terletak pada rasa simpatinya. Ia mengganti kekurangannya dengan ucapan hangat yang mampu merangkul dan menghibur lawan bicaranya. Pada September 1986, seorang wanita yang dikucilkan akibat inces hadir menjadi bintang tamu dan menceritakan masa lalunya.
Karena merasa dilihat oleh seluruh dunia, ia ragu-ragu untuk mengungkapkan isi hatinya. Obrolan terhenti dan suasana menjadi sunyi sehingga siaran tidak berjalan mulus. Saat itu, Oprah Winfrey membuka suara sambil menatap wanita itu dan berkata, "Sebenarnya saya juga pernah merasakannya." Suasana di studio langsung ramai bertanya-tanya apakah ada kesalahan pada acara tersebut. Sulit dipercaya bahwa seorang Oprah Winfrey adalah korban incest. Namun, hal itu benar adanya. Oprah dengan santai menceritakan masa lalunya. Sang bintang tamu pun memperoleh keberanian dan kemudian menuturkan kisahnya dengan lancar. Studio banjir oleh air mata dan tayangan pada hari itu menimbulkan reaksi hangat dari seluruh dunia. Sejak itu, Oprah Winfrey Show bertransformasi menjadi acara bincang-bincang terbaik di Amerika. Bagaimana jika saat itu Oprah terus membunyikan masa lalunya dan hanya memandang bintang tamu? Program itu pasti akan mencatat peringkat terburuk, meskipun Oprah memiliki kemampuan bicara yang cerdas dan juga hebat. Orang-orang pun akan meninggalkan acara tersebut. Namun, berkat ucapannya yang hangat dan juga jujur, memperlihatkan lukanya sendiri, Oprah mampu mengangkat acaranya ke puncak keberhasilan. Ia menjadi pemenang dalam kontes kecantikan Miss Fire Protection saat berusia 17 tahun karena kemampuan bicaranya. Apakah kemampuan seperti ini bawaan dari lahir? Tidak. Sejak kecil ia dilatih neneknya membaca Injil. Inilah yang membuatnya mampu bercakap-cakap hingga ia dijuluki pendeta kecil. Kehidupan Oprah berubah karena berbicara. Ia menjadi pemimpin wanita dunia dengan ucapannya yang simpatik. Latihan di balik panggung gemerlap. Hal yang sama juga pernah terjadi pada Steve Jobs. Ia merupakan raja IT sekaligus raja presenter dunia. Kepopulerannya tidak diperoleh dalam waktu yang singkat, tidak instan. Ia berlatih tanpa henti dan tidak ragu untuk membuat presentasi dalam level terbaik. Dalam bukunya yang berjudul The Presentation Secret of Steve Jobs, Carmine Gelo mengatakan bahwa Steve Jobs merupakan aktor terbaik yang menampilkan akting sempurna di atas panggung. Seluruh gerak, persiapan, gambar, dan slide presentasinya membentuk kombinasi yang sempurna. Steve Jobs terlihat sangat nyaman, penuh percaya diri, dan natural di atas panggung. Penonton melihatnya tampak begitu mudah melakukan presentasi tersebut. Tapi sebenarnya ada rahasia di balik presentasi yang sempurna itu. Ia latihan presentasi selama beberapa jam, tidak beberapa hari. Ia berlatih berjam-jam untuk menyempurnakan presentasinya di atas panggung. Semuanya tidak instan, semuanya tidak cepat, semuanya perlu proses. Jadi, nikmati proses tersebut. Inilah yang membuatnya terlahir menjadi presenter andal dan berhasil mengukir nama Apple di hati seluruh penduduk dunia. Bersamaan dengan itu, Apple dapat berdiri menjadi perusahaan IT terbaik di dunia. Presentasi Jobs adalah faktor penting yang menjadikannya perusahaan berjaya seperti sekarang.
Tidak ada Amerika maju ataupun Amerika konservatif. Yang ada hanyalah Amerika Serikat. Tidak ada Amerika untuk kulit hitam, untuk kulit putih, untuk kaum Hispanik, atau untuk orang Asia. Yang ada hanya Amerika Serikat. Kita adalah bangsa yang satu. Seorang politikus yang sebelumnya tidak terkenal mendadak menjadi bintang akibat pidatonya dalam konvensi nasional Partai Demokrat di Amerika tahun 2004. Ia adalah Barack Obama yang berpidato dalam kampanye kandidat presiden John Kerry. Suara baritonya yang menggema telah mencuri perhatian seluruh masyarakat Amerika hingga akhirnya ia bisa melompat menjadi kandidat presiden. Sebenarnya, berbicara tidak menempati porsi yang besar dalam hidupnya. Suatu ketika, saat masih kuliah di Occidental College, ia berkesempatan untuk berpidato 1 menit tentang seseorang sedang menderita. Pidatonya memberikan kesan mendalam kepada teman-temannya dan menjadikan Obama muda bintang di sekolahnya. Sejak saat itu, ia mulai tertarik untuk berbicara di depan umum dan berlatih hampir setiap hari. Usaha inilah yang membuatnya bertransformasi menjadi pembicara terbaik dan dilantik menjadi Presiden Amerika Serikat pada tahun 2008. Hidup akan berubah jika pemikiran berubah. Namun, ada juga yang mengatakan bahwa perilaku penting dalam kehidupan. Hidup akan berubah jika perilaku berubah. Keduanya benar. Hidup akan berubah jika perilaku berubah. Jangan abaikan bahwa ucapan pun memiliki porsi yang sama pentingnya dengan pikiran dan juga perilaku. Tokoh manajemen Peter Ferdinand Drucker pernah berkata, kemampuan terpenting bagi manusia adalah mengungkapkan dirinya. Manajemen dan administrasi dikendalikan oleh komunikasi. Apakah Anda berpikir bahwa pemikiran dan perilaku adalah esensial, sedangkan ucapan adalah konvensional? Kalau begitu, tidakkah Anda menjadi malas untuk tertarik dan latihan untuk berbicara? Namun coba lihat, bukankah berbicara secara mutlak menempati porsi yang besar dalam kesuksesan hidup seorang Oprah Winfrey, Steve Jobs, dan juga Barack Obama? Ketiga pemimpin ini mengubah hidup mereka dengan kemampuan berbicara yang berbeda dengan orang lain. Jika mereka tidak menumbuhkan ketertarikan yang khusus terhadap berbicara dan tidak meningkatkan kemampuan mereka, tentu saja tidak akan ada mereka yang sekarang. Satu hal yang bisa dipastikan, hidup akan berubah dengan mengubah cara bicara. Hidup akan berubah dengan mengubah cara bicara. Dan saya setuju. Barusan dijelaskan bahwa kemampuan terpenting bagi manusia adalah mengungkapkan dirinya. Mengungkapkan dirinya melalui komunikasi. Dan itu sebabnya saya berlatih berbicara. Di sini dijelaskan bahwa mengubah cara bicara, mengubah kehidupan. Dan di sini dijelaskan ada beberapa tokoh nyata yang berhasil mengubah hidupnya karena meningkatkan skill komunikasi. Contohnya adalah Oprah Winfrey, Steve Jobs, dan juga Barack Obama. Ketiga orang ini berhasil meraih kesuksesan yang luar biasa karena kemampuan berbicaranya.
Tapi, apakah kemampuan berbicara ini sudah bawaan dari lahir? Jawabannya tidak. Oprah Winfrey, Steve Jobs, dan juga Barack Obama tidak terlahir langsung jago dalam berbicara. Tapi karena mereka punya ketertarikan dan mau untuk berlatih setiap hari, mereka mampu untuk bertransformasi, berubah yang dulunya nggak jago jadi jago. Yang dulunya nggak bisa jadi bisa. Semuanya perlu proses, tidak instan, tidak cepat. Semua perlu waktu, perlu usaha, dan juga perlu proses. Hasil dan improvement datang dari repetisi. Dan di sini dijelaskan bahwa kehidupan akan berubah ketika pemikiran berubah, perilaku berubah, dan juga cara bicara yang berubah. Jadi, kalau Anda ingin mengubah kehidupan Anda di tahun 2026 ini, maka Anda harus berubah. Mengubah hidup artinya mengubah kebiasaan. Anda harus mengubah mindset Anda, perilaku Anda, dan juga cara bicara Anda. Dan sekarang saya ingin berlatih berbicara menggunakan framework PREP. PREP kepanjangannya adalah point, reason, example, dan juga point. PREP. Point, reason, example, kembali ke point. Mari kita mulai latihannya. Menurut saya, speaking adalah salah satu hal yang penting untuk dikuasai untuk meraih kesuksesan. Alasannya sangat sederhana. Kalau Anda punya ide yang cemerlang, tapi Anda gagal untuk menyebarkan ide itu untuk orang lain, maka mereka tidak akan paham. Contohnya, ada seorang Barack Obama, ada Steve Jobs yang mampu untuk berbicara dengan baik. Dan salah satu alasan yang membuat mereka sukses adalah kemampuan berbicaranya. Maka dari itu, skill komunikasi adalah salah satu skill yang perlu kita pelajari dan kuasai untuk mencapai kesuksesan. Itu adalah latihan berbicara menggunakan framework PREP, point, reason, example, dan juga point. Point, alasan, contoh, kembali ke point. So, thank you for watching this video. Ini adalah hari ke-79, I guess. Ya, ini adalah hari ke-79 dari 100, di mana saya menantang diri saya untuk berbicara selama 100 hari. Dan tidak terasa tinggal 21 hari lagi. So, saya sangat excited untuk terus berlatih setiap hari. Karena saya percaya semua bisa karena terbiasa. Jadi, kalau Anda ingin jago dalam bidang apapun, jangan lupa latihan, jangan lupa konsistensi. Karena hasil datang dari tindakan yang terus-menerus diulang. So, thank you for watching this video. And as always, I wish you all the best. I pray for your success like I pray for my own. See you on the next video. Cheers.